Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Febri Putra Abimanyu, biasa dipanggil Abi. Saya dari Pendidikan Sejarah angkatan 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Baik, selamat malam semuanya, saudara-saudara yang saya cintai. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah bahasa yang memiliki peran yang sangat penting di dalam sejarah dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa ini adalah bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa persatuan kita. Yang pertama, saya akan membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang juga sebagai identitas bangsa. Nah, bahasa adalah salah satu fondasi yang membangun identitas suatu bangsa. Di Indonesia, kita memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbicara tentang kekayaan budaya kita yang luar biasa. Namun, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mengikat semua perbedaan ini. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita, teman-teman. Jadi, dan ini adalah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari suku Jawa, dari suku Bugis, dari suku Dayak, dari orang-orang Papua, dari yang mereka tinggal di kota, tinggal di desa, tinggal di pedalaman. Semuanya, hampir semuanya itu paham tentang bahasa Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita memposisikan bahasa Indonesia itu sebagai sebuah pemersatu bangsa. Nah, bahasa Indonesia adalah alat pemersatu dalam sebuah negara dengan beragam suku, budaya, dan agama seperti Indonesia. Bahasa ini mungkin kita untuk berkomunikasi. Ulangi, bahasa ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain, memahami perbedaan yang ada di dalam sebuah tatanan masyarakat, di dalam situasi perbedaan organisasi, perbedaan pemilihan politik, dan yang lain-lain. Dan sebagai merayakan kesamaan kita, seperti itu, teman-teman. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat melintasi batasan etnis dan geografis, membangun persatuan. Jadi bahasa Indonesia itu tidak pandang bulu, teman-teman. Tidak memandang etnis kita dari Cina, etnis kita dari Jawa, etnis kita dari Arab. Itu tidak berpengaruh. Dan juga dari segi geografis, yang kita tahu sendiri, Indonesia sebagai negara kepulauan yang
kita itu mencar-mencar teman-teman. Jadi dari Sabang ya sampai Merauke itu kita terpisahkan dari pulau-pulau, tapi kita tetap bersatu untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi. Nah ini, bahasa Indonesia juga menjadi jembatan untuk komunikasi yang memungkinkan kita berbicara dengan orang-orang di luar negeri. Dengan penguasaan bahasa Indonesia, kita dapat memahami dan berbicara dengan masyarakat internasional. Kita bisa mempromosikan budaya kita dan juga perdagangan serta diplomasi. Nah, diplomasi seperti apa? Diplomasi seperti penyampaian pesan perdamaian kepada negara lain, mengadakan kontrak dagang dan kontrak politik dengan negara lain, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bahasa dan masa depan. Nah, penting untuk kita sadari bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu aset terbesar kita dalam era globalisasi ini teman-teman. Bahasa adalah kunci untuk kesuksesan. Semakin banyak orang yang memahami dan menguasai bahasa Indonesia, semakin banyak peluang yang akan terbuka bagi mereka. Nah, kita masuk kepada poin yang kelima, yakni tantangan dalam pemertahanan bahasa. Nah, namun kita juga perlu menyadari bahwa bahasa Indonesia juga menghadapi tantangan. Kita harus berusaha untuk menjaga kekayaan dan keaslian bahasa ini. Bahkan dalam era teknologi dan globalisasi, penting untuk melestarikan dialek dan budaya lokal sambil mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang poin keenam, kita harus mendukung pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ya, perlu kita ketahui, pemerintah dan masyarakat sangat amat perlu dimana untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini merupakan termasuk menyediakan akses yang lebih luas ke pendidikan, baik itu buku-buku dan juga sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia. Jujur, banyak sekali sesuatu yang membuat kita lupa dan tidak menguasai. Bahkan kita sering melakukan kesalahan dalam pengucapan yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu untuk belajar dan juga mengajari atau berbagi ilmu kepada yang memerlukan. Kemudian poin ketujuh itu, kita semua harus bertanggung jawab. Ya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ingat, pemersatu bangsa, bukan sebagai ajang untuk memecah belah bangsa. Jadi walaupun secara kosakata kita sama, tetapi secara dialek atau logat kita itu pasti masing-masing. Nah, dari situ janganlah sampai kita saling menghujat satu sama lain dengan perbedaan itu. Misalnya ada orang pedalaman yang masih terbata-bata menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kita jangan tertawakan, tapi kita berbagi ilmu kepada mereka-mereka
kita sharing ilmu yang kita dapat, dan juga mereka pun bisa kok sharing ilmu kepada kita. Dari situ akan ada sebuah timbal balik di mana kita membagikan ilmu, kita juga mendapatkan ilmu dari orang-orang tersebut, dari orang-orang baik itu yang tinggal di pedalaman, yang tinggal pelosok, yang tinggal di kota besar, yang tinggal di gedung-gedung mewah, yang tinggal di rumah-rumah kecil, yang bertani di hutan dan menetap di hutan tidak pulang-pulang. Seperti itu teman-teman. Jadi kita itu bertanggung jawab secara moral, secara semuanya lah, untuk menjaga bahasa Indonesia agar tetap seperti semestinya, tetap lestari. Kalau perlu bahasa Indonesia bisa tembus menjadi bahasa yang digunakan secara internasional. Saya harap bahasa Indonesia semakin banyak penuturnya, tidak banyak secara kuantitas, tetapi secara kualitas juga teman-teman. Kita sering abai, sering melupakan kualitas demi mengutamakan kualitas, karena sejatinya kualitas itu sangatlah penting teman-teman untuk menunjang kuantitas. Percuma kita banyak kuantitasnya, beratus-ratus juta penuturnya, tetapi kalau SDM kita tidak bisa berkembang secara pesat, tidak bisa berkembang mengikuti zaman, maka bahasa Indonesia akan dipandang sebagai bahasa yang lokal di nasional saja, tidak dipandang sebagai bahasa internasional. Jadi jangan sampai orang-orang di luar sana merendahkan kita sebagai orang Indonesia, karena sejatinya orang Indonesia tidak ada yang rendah. Kita semua duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Jadi jangan sampai kalah dengan orang-orang yang ada di luaran sana, di mana orang Jepang dengan tertib mengantri, maka kita juga harus tertib mengantri. Nah, mengantri seperti apa? Jadi kita jangan kalah juga sama bebek yang dapat baris secara teratur. Kita pun juga harus baris secara teratur dalam kegiatan seperti upacara bendera, seperti mengantri membeli tiket, karena budaya sopan santun itu juga sangat perlu teman-teman. Jangan sampai kita membentak orang tua, jangan sampai kita bersikap tidak sopan dan kurang ajar kepada dosen. Dosen sudah mengajarkan atau membagikan ilmu kepada kita tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar teman-teman. Jangan sampai kita berbicara seenaknya, berbicara ngelantur tanpa ada pakem-pakem yang menaunginya. Jadi harapan saya sebagai mahasiswa pendidikan sejarah Indonesia Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023, yang dimana mendapatkan julukan sebagai Aji Saka Safri Nadia, walaupun slogannya berbahasa Inggris seperti ini. Ganapati Muda 2023, Let's Change Better for the Brightness Future, itu sebagai penyemangat saja teman-teman. Kita dalam sehari-hari tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan sampai luntur teman-teman, karena sangat disayangkan apabila luntur, maka akan sayang sekali teman-teman. Dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa teman-teman. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.